Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika dengan saya Adi Hendra Sukmiawan. Enjoy this video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam video pembelajaran matematika, dan pada video kali ini kita akan membahas materi tentang program linier. Untuk apa sih kita mempelajari program linier? Nah, jadi tujuan dari program linier itu sendiri adalah solved optimization atau mencari atau menentukan optimasi. Ya, jadi di sini pada optimasi itu sendiri ada yang akan kita maksimumkan dan juga kita minimumkan. Dan biasanya yang kita akan maksimumkan itu seperti laba, untung ataupun pendapatan. Nah, sedangkan untuk minimum yang bisa kita minimumkan itu adalah pembiayaan, pengeluaran, dan juga rugi biasanya. Nah, seperti pada kasus ini, misalkan kita mencoba untuk berbisnis lah. Misalkan kita ingin berbisnis baju dan celana. Nah, dua barang ini kita ketahui harga beli dan harga jualnya. Misalkan celana, kita membeli satu celana dengan harga 50. Sedangkan kita bisa menjualnya dengan 60.000. Jadi dalam pada satu celana ini kita bisa untung 10.000. Nah, sedangkan pada baju kita membelinya dengan harga 40.000 dan kita akan mendapatkan untung 5.000 untuk satu item baju karena kita bisa menjualnya dengan harga 45.000. Nah, dua barang ini akan kita beli sejumlah 70 item atau 70 buah. Modal yang kita miliki itu misalkan 3 juta lah. Nah, pada kasus ini untuk mendapatkan profit yang maksimal atau dalam hal ini pendapatan maksimal atau untung yang maksimal, otomatis kita akan menggunakan program linier. Jadi nanti dalam program linier itu kita akan menentukan jumlah celana yang kita beli dan juga jumlah baju yang akan kita beli untuk mendapatkan laba yang maksimum. Nah, di situ kita akan menggunakan program linier. Nah, kalau kita berbicara tentang program linier, seperti video-video yang kemarin yang pernah kita bahas, ada hal yang sangat penting yang kita harus ketahui dalam menentukan penyelesaian dari program linier. Apa itu? Yaitu hal terpenting yang harus kita ketahui adalah model matematis. Nah, berbicara tentang model matematis, apa itu model matematis? Model matematis itu sebenarnya real problem atau masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita temukan. Nah, jadi model matematis itu masalah yang sehari-hari, masalah nyata yang kita temukan. Nah, jadi masalah nyata ini kita akan membentuk persamaan dan pertidaksamaan matematis. Nah, itulah model matematis. Nah, misalkan contohnya saya membeli 3 pizza. Nah, pada saat membeli, saya membayarnya dengan menggunakan 3 lembar uang kertas 50 ribuan. Dan saya mendapatkan kembalian 30.000 rupiah. Nah, pertanyaannya berapakah harga satu pizza? Nah, sebenarnya di sini kita bisa saja menjawab harga satu pizza itu segini, selesai masalah. Namun yang terpenting di sini adalah bukan hanya sekedar menjawab harga satu pizza. Tapi gimana kita memodelkan dari masalah ini? Kita menemukan model matematisnya dari
pembelian 3 pizza ini dengan harga sekian, menggunakan uang 3 lembar 50 ribuan, dan saya mendapatkan kembalian 30 ribu. Yang terpenting adalah gimana kita membentuk atau membuat model matematisnya. Nah, sekarang kita coba. Nah, dari kasus ini kita bisa membentuk ataupun membuat model matematis seperti 150.000 dikurangi 3P sama dengan 30.000. Nah, maksudnya di sini 150.000 itu adalah uang yang saya gunakan untuk membayar tadi, yaitu 3 lembar uang kertas 50.000. Jadi 150.000. Kurang 3P. 3P itu adalah harga 3 pizza yang saya beli. Dan sama dengan 30.000. 30.000 itu merupakan kembalian yang saya peroleh. Nah, jadi ini model matematika pertama yang bisa kita bentuk, yaitu 150.000 kurang 3P sama dengan 30.000. Nah, kita peroleh selanjutnya adalah 150.000 dikurangi 30.000 sama dengan 3P. Atau 120.000 sama dengan 3P. Maka P-nya kita bisa peroleh yaitu 120.000 dibagi 3 sama dengan 40.000. Nah, atau kita bisa membentuk model matematis yang lain. Misalkan di sini 3P plus 30.000 sama dengan 150.000. Maksudnya di sini adalah harga 3 pizza ditambahkan dengan kembaliannya 30.000 sama dengan 150.000 uang kita gunakan untuk membayar. Sehingga 3P sama dengan 150.000 dikurangi 30.000. Atau 3P sama dengan 120.000. Sehingga P sama dengan 120.000 dibagi 3 sama dengan 40.000. Nah, jadi di sini bukan hanya kita mendapatkan harga satu pizza sama dengan 40.000 itu. Jadi yang terpenting itu adalah gimana kita membentuk model matematisnya ini. Nah, dengan model matematisnya ini, nanti pada penyelesaian program linearnya, kita tidak mengalami kesulitan lagi. Karena syarat untuk menentukan penyelesaian dari programnya itu adalah kita bisa menentukan model matematis dari suatu masalah. Nah, selanjutnya nilai optimum. Apa yang harus kita cari optimumnya? Seperti tadi, optimum itu adalah maksimum dan minimum. Nah, di sini yang akan kita tentukan optimumnya adalah fungsi sasaran atau fungsi objektif. Nah, seperti pada video-video sebelumnya, saya pernah membahas bahwa fungsi sasaran atau objektif itu berbentuk fx, y sama dengan ax plus by. Nah, gimana cara kita menentukan optimumnya? Nah, untuk menentukan nilai optimumnya, kita menggunakan titik uji, di mana titik uji itu merupakan titik potong dua garis batas dalam daerah penyelesaian. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas beberapa contoh. Yang pertama, misalkan kita akan menentukan nilai maksimum dari fx, y sama dengan 6x plus 2y pada daerah yang diarsir. Berikut ini. Nah, ini gambarnya. Nah, gimana kita menentukan nilai maksimumnya? Nah, kita mencoba untuk menentukan nilai maksimumnya sekarang. Nah, kita perhatikan gambar. Ada dua garis G dan H. Nah, langkah pertamanya adalah kita menentukan persamaan garis G dan H terlebih dahulu. Nah, garis G di sini melalui dua titik yaitu 0,8 dan 4,0. Sehingga kita peroleh persamaannya adalah 8x plus 4y sama dengan 32. Atau bisa kita sederhanakan sama dengan 2x plus y sama dengan 8. Jadi kita peroleh di sini persamaan sederhana ini yaitu dengan masing-masing ruasnya kita bagi dengan 4. Nah, sedangkan garis H melalui dua titik 0,5 dan 5,0. Maka persamaannya adalah 5x plus 5y sama dengan 25. Atau kita sederhanakan lagi dengan cara yang sama seperti garis G, kita bagi masing-masing ruasnya dengan 5. Maka kita peroleh persamaan adalah x plus y sama dengan 5. Nah,
Sehingga titik-titik uji yang kita peroleh yaitu A, B, C, dan O. Nah, titik A-nya koordinatnya tadi adalah 0,5, titik C koordinatnya adalah 4,0, dan titik O koordinatnya adalah 0,0. Nah, sedangkan titik B sendiri merupakan perpotongan dari garis G dan H. Nah, dari persamaan 1 dan 2 tadi kita peroleh bahwa X sama dengan 3. Kita substitusikan X sama dengan 3 ke salah satu persamaan. Maka kita peroleh Y-nya sama dengan 2. Sehingga koordinat titik B adalah 3,2. Nah, sekarang kita lakukan uji. Nah, titik-titik tersebut tadi kita substitusikan ke fungsi optimumnya atau fungsi sasaran. Nah, kita peroleh untuk A 0,5, FA-nya kita peroleh sama dengan 10. Untuk titik B 3,2, FB-nya kita peroleh sama dengan 22. Titik C 4,0, kita peroleh FC sama dengan 24. Dan titik O 0,0 kita peroleh FO sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan pada soal tadi adalah nilai maksimum untuk fungsi 6X plus 2Y. Nah, kita lihat dari A, B, C, dan O, mana yang lebih besar? Yaitu pada titik C 4,0, yaitu FC sama dengan 24. Sehingga nilai maksimum dari fungsi fx, y sama dengan 6x plus 2y adalah 24. Nah, untuk soal nomor 2, kita lanjutkan. Nah, di sini kita menentukan nilai minimum dari fx, y sama dengan 4x plus 3y pada daerah yang diarsir. Nah, ini daerah diarsirnya. Ada 2 garis juga. Nah, langkah pertamanya seperti pada nomor 1 tadi, kita menentukan persamaan untuk 2 garis G dan H. Di sini garis G-nya melalui titik 0,6 dan 1,0. Maka persamaannya kita dapat 6x plus Y sama dengan 6. Nah, sedangkan garis H-nya melalui titik 0,4 dan 2,0. Maka persamaannya kita peroleh 4x plus 2Y sama dengan 8. Atau kita sederhanakan menjadi 2x plus Y sama dengan 4. Maka kita peroleh nih titik ujinya A, B, dan C. Yaitu titik A-nya koordinatnya 0,6 dan titik C-nya koordinatnya adalah 2,0. Nah, sedangkan titik B-nya adalah titik perpotongan antara garis G dan H. Nah, dengan cara sama tadi, kita dapatkan X-nya sama dengan setengah. Kita substitusikan ke salah satu persamaan, maka kita dapat Y sama dengan 3. Sehingga koordinat titik B-nya adalah setengah, 3. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji, yaitu dengan mensubstitusikan semua titik tersebut ke persamaan optimumnya atau persamaan fungsi sasarannya. Nah, sekarang kita peroleh dengan mensubstitusikan titik A dan B dan C ke dalam fungsi optimum atau fungsi sasarannya, kita peroleh bahwa titik A 0,6, maka FA-nya sama dengan 18. Untuk titik B setengah, 3, kita peroleh FB-nya sama dengan 11. Untuk titik C 2,0, kita peroleh FC-nya sama dengan 8. Nah, sedangkan tadi ditanyakan adalah nilai minimum dari fungsi fx, y sama dengan 4x plus 3y. Nah, di sini kita peroleh bahwa nilai minimum untuk fungsi tersebut adalah 8. Ya. Mungkin cukup 2 contoh soal ini untuk memperjelas tentang optimum ya dan program linier. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas beberapa soal pada video selanjutnya nanti. Nah, untuk materi program liniernya saya cukupkan sampai di sini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti dan semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri untuk video ini. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.